Baik, kita ulangi. Jadi di sini Bapak Ibu tulis judulnya ya, yang sesuai rancangan gitu ya. Kalau ada perubahan judul, mohon diinfokan ke saya. Nah, di sini oleh siapa? Tulis nama Bapak Ibu, kemudian NIP angkatan 95 ya. Nah, ini Kementerian Perhubungan, BPSDM, Pusat Pengembangan SDM Aparatur bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara, pelatihan angkatan berapa diisi. Kemudian setelah sampul luar, dia ada lembar pengesahan. Bapak Ibu tulis kembali nama NIP unit kerja, telah diseminarkan dan disahkan pada tanggal. Nah, ini nanti diisi tanggal seminar ya, berarti rencana kita seminar 28 November, itu hari Selasa ya, hari Selasa. Jadi kemarin sudah saya share, ada pergeseran jadwal ya. Jadi Bapak Ibu masuk itu tanggal 27 hari Senin November. Nah, insya Allah kita akan seminar di Selasa 28 November 2023 gitu ya. Nah, Amin. saya harapannya setelah saya jelaskan pada sesi kali ini, Bapak Ibu dapat mengumpulkan draft laporan ini ya paling lambat di tanggal Kamis 23 November. Itu target sudah 60-80% ya. Sehingga nanti saya punya cukup waktu untuk membaca gitu ya. Sebelum Bapak Ibu datang ke Bogor di 26 November Minggu atau 27 November Senin gitu. Nah, jadi ini sekali lagi tanggalnya tanggal seminar Selasa 28 November. Nanti Bapak Ibu tulis ini nama kos, nama Bapak Ibu peserta tulis di sini, penguji ya, nggak tahu Pak Mukman berubah atau tidak ya. Nanti nunggu info lebih lanjut, saya infokan di grup. Ini Bapak Ibu tulis nama mentornya di sini. Nah, kemarin kan ada kasus Pak Isa ya, Pak Isa terkena mutasi, berarti mentornya yang lama saja dengan judul rancangan aksi perubahan yang lama gitu. Kalau ada terjadi pergantian mentor juga mohon diinfokan ke saya. Setelah itu di halaman yang ketiga itu adalah daftar isi. Nah, jadi ini daftar isinya dicetak tebal, ada halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi. Daftar tabel ini jika ada tabel ya matrik nanti diisi, diurutkan sesuai penomorannya. Kemudian daftar gambar ini mungkin ada gambar bukti-bukti utama ya, foto-foto atau gambar flowchart dan lain sebagainya. Nanti diberi daftar gambar. Nah, kemudian di bab 1 itu ada yang namanya ringkasan eksekutif. Kemudian di bab 2 ada rancangan aksi perubahan. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian di bab 3 itu deskripsi proses kepemimpinan. Itu ada 3 poin, membangun integritas, pengelolaan budaya pelayanan publik, membangun tim. Kemudian di bab 4 itu deskripsi hasil kepemimpinan. Itu ada poin capaian dan bukti, manfaat aksi perubahan, implementasi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan, dan di bab 5 itu keterkaitan dengan mata pelatihan pilihan. Bab 6 itu diseminasi dan publikasi aksi perubahan, bab 7 keberlanjutan aksi perubahan. Bab 8 pelaksanaan pengembangan potensi diri, bab 9 penutup, kemudian lampiran-lampiran. Nah, sekarang kita jelaskan lebih rinci. Jadi untuk kata pengantar ini nanti 1 halaman saja ya. Tapi kalau mau 2 halaman boleh saja. Singkat, padat, jelas. Kemudian daftar tabel dan daftar gambar nanti diberi nomor urut ya. Sesuai urutan, misalnya di bab 1 ada tabel atau gambar ya, diurut. Diberi nomor 1, gambar 1, tabel 1, dan seterusnya ya, sampai ada berapa tabel atau gambar. Ringkasan eksekutif ini
Bapak Ibu membuat semacam ringkasan ya. Kalau di tesis disertasi itu ya executive summary ya, ringkasan pelaksanaannya gimana, gambarannya secara padat jelas ya. Dimulai dari area perubahan ya, kemudian implementasi aksi perubahannya ya, manfaatnya ya, stakeholdernya. Nah, ini ditulis kurang lebih 1 sampai 2 halaman ringkasan eksekutif ya. Jadi ketika pembaca membaca ringkasan eksekutif, dia bisa langsung menangkap big picture-nya apa nih, ini tentang apa nih, gitu. Kemudian di bab 2 nanti Bapak Ibu di situ tentang rancangan aksi perubahan. Bapak Ibu tolong jelaskan rancangan aksi perubahan yang telah direvisi, telah disempurnakan ya berdasarkan hasil seminar tempo lalu, itu Bapak Ibu uraikan secara ringkas. Gitu. Nanti direview lagi, ditulis lagi latar belakangnya apa, tujuan, manfaat, ruang lingkup, kemudian analisis masalah, strategi penyelesaian masalah, pemetaan sikap perilaku, dan strategi pengembangan potensi diri sesuai rancangan aksi perubahan. Nah, ini dituliskan lagi laporan rancangannya secara dalam format yang lebih singkat padat ya. Di bab 2 gitu. Jangan terlalu banyak gitu ya. Esensinya tadi ini memuat latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup sampai ke strategi. Kemudian di bab 3 ini Bapak Ibu tolong diberi gambaran di bab 3 ini ada huruf A itu membangun integritas. Nah, nanti Bapak Ibu sampaikan di huruf A ini bagaimana ya Bapak Ibu dalam membangun integritas, akuntabilitas organisasi Bapak Ibu masing-masing ya untuk mendukung aksi perubahannya yang telah dilaksanakan tuh tolong diuraikan di bagian ini ya. Gitu. Misalnya contoh kasus Pak Ridwan ya mau bikin pengembangan aplikasi itu ya kan untuk mutasi. Nah, di dalam menyusun aplikasi modul penambahan modul mutasi itu di sisi mana bagian apa dalam pelaksanaan aksi perubahan itu integritas dan akuntabilitas ditegakkan di sana gitu ya. Dijelaskan, diuraikan gitu ya. Nah, ini ada poin penilaiannya gitu ya. Jadi harus diisi gitu. Termasuk mungkin ada tantangan, kendala selama melaksanakan aksi perubahan terkait isu-isu integritas, akuntabilitas. Nah, bisa disampaikan di sini. Termasuk strategi Bapak Ibu mengatasi tantangan integritas di tempat masing-masing gitu ya. Nah, diuraikan di sini. Kemudian poin penilaian yang berikutnya kita ingin melihat bagaimana Bapak Ibu mengelola budaya pelayanan publik ya. Jadi tolong diuraikan di sini sehingga nanti pembaca bisa mengetahui ya sebenarnya apa ya yang Bapak Ibu usahakan, upayakan dalam rangka membangun budaya pelayanan publik yang lebih baik ya dari sebelumnya ya. Entah itu di KSOP, di bandar udara ya, dan sebagainya. Nah, nanti ini fokus pembahasannya terkait budaya pelayanan publik gitu ya. Dalam aksi perubahan Bapak Ibu uraikan nih gimana usaha strategi Bapak Ibu membangun budaya pelayanan publik yang better, faster, cheaper ya, newer mungkin gitu. Nah, ini diuraikan di sini. Jadi lebih ke organizational cultural change ya, perubahan budaya organisasi. Kemudian di huruf C, Bapak Ibu tolong uraikan di sini selama implementasi aksi perubahan, Bapak Ibu gimana nih ya, cara membangun timnya, membangun teamwork, membangun kolaborasi dengan rekan kerja, tidak one man show, tidak one wonder ya. Nah, ini penting juga diuraikan ya. Mungkin juga bisa disisipkan, diinsersi foto ketika rapat dengan tim ya. Nah, gambar 1 gitu ya.
termasuk rapat dengan stakeholder internal, eksternal ya, tantangan kendala dalam membangun tim ya, strategi terkait membangun tim, sumber daya yang dibutuhkan dalam membangun tim ya, siapa peta stakeholder yang kemarin dirancangan juga diuraikan implementasinya kurang lebih 2 bulan seperti apa gitu ya. Nanti ketika Bapak Ibu uraikan di sini cara Bapak Ibu membangun tim, nanti akan terlihat ya bagaimana the quality of leadership ya dari Bapak Ibu. Nah, itu di bab 3 ya. Jadi terkait proses leadership-nya. Itu ada 3 poin penting, integritas, budaya, dan teamwork. Kemudian di bab 4-nya Bapak Ibu mendeskripsikan hasil kepemimpinan ya. Nah, ini penekanannya lebih ke hasilnya, output-nya, outcome-nya ya, dan benefit-nya. Yang pertama di huruf A itu nanti silakan diuraikan ya, pelayanan publik di perhubungan yang Bapak Ibu sudah ubah, sudah tingkatkan, mutunya, kuantitasnya itu apa ya. Yang pertama terkait tahapan pokok ya, capai ini bagaimana dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya. Nanti tolong disertakan bukti-bukti yang valid dan relevan ya. Mungkin di sini disisipkan sebagian bukti ya. Kalau bukti secara menyeluruh nanti bisa dilampirkan gitu. Nah, misalnya jangka pendek nih, selama off campus 2 bulan, yang Bapak Ibu capai selama 2 bulan apa ya? Batu-batu pentingnya itu apa yang sudah dicapai, diuraikan di sini capaiannya. Nah, itu terkait milestone ya. Kemudian Bapak Ibu juga harus menguraikan, menceritakan bagaimana Bapak Ibu ya telah mewujudkan capaian perbaikan pelayanan publik ya di kantor masing-masing. Antara lain Bapak Ibu uraikan bagaimana secara kuantitatif, kualitatif ya Bapak Ibu menggunakan sumber daya dalam meningkatkan perbaikan pelayanan publik ya. Kemudian juga tolong dijelaskan kalau kita konversi ke rupiah ya, di dalam upaya Bapak Ibu meningkatkan, sebentar ini kok masih ada di waiting room ya. Nah, saya admit dulu. Nah, ya sudah gabung ya. Gitu. Jadi saya ulangi, termasuk di sini nanti Bapak Ibu uraikan aksi perubahan yang Bapak Ibu terapkan di kantor masing-masing itu selama 2 bulan. Jika kita hitung, jika kita konversi, jika kita valuasi ke dalam satuan nilai ekonomi itu kira-kira setara dengan berapa rupiah gitu ya. Bapak Ibu meningkatkan pelayanan publik itu gitu. Nah, ini di poin yang ini gitu. Misalnya Pak Topan e-ticketing di pelabuhan di Riau itu ya. Itu usaha perbaikan pelayanan publik itu kalau kita hitung, kita konversi ke rupiah, aksi perubahan yang Bapak Ibu buat itu berapa nilainya gitu ya dalam rupiah. Nah, ini silakan nanti diuraikan di sini. Untuk menghitungnya ya ada banyak cara ya. Bisa pakai CBA, cost benefit analysis, bisa pakai net present value, bisa pakai teknik valuasi yang lainnya gitu ya. Bisa pakai perhitungan profit and loss calculation ya dan sebagainya, bebas saja. Atau perhitungan sederhana juga boleh. Yang penting kita bisa mengetahui berapa kira-kira gitu. Nah, nanti perhitungan itu ya dilengkapi dengan satuan kuantitatifnya maupun kualitatifnya gitu ya.
Misalnya proyek perubahannya siapa? Pak Endang gitu ya, di Bandar Udara Muara Teweh. Oh, dari sisi rupiah misalnya ini setara dengan peningkatan kualitas publik yang dilakukan di Muara Teweh setara dengan nilai 100 juta. Nah, 100 juta ini secara kualitatif bagaimana uraiannya ya? Secara kualitatif misalnya data bandar udara dirasakan menjadi lebih mudah diperoleh oleh masyarakat, oleh stakeholder Muara Teweh yang lain. Nah, gitu. Lebih cepatnya berapa jam, berapa menit, berapa hari gitu ya. Gitu. Jadi diuraikan secara kualitatif juga. Nah, ini secara kuantitatif misalnya efisiensi anggaran ya yang berpotensi dihasilkan sebesar 1,5 miliar. Peningkatan PNBP misalnya di Pelabuhan Banten dengan peningkatan pengawasan ini ya TUKS di sana terjadi peningkatan PNBP sekian. Atau misalnya di Bu Sri Suharni ya peningkatan PNBP di Pelabuhan Marunda berapa gitu ya dengan aksi perubahan yang Bu Sri Suharni lakukan dan sebagainya. Jadi diuraikan di sini. Termasuk kualitatif tadi ya sudah saya jelaskan gitu. Barangkali juga bisa saja proyek apa aksi perubahan yang Bapak Ibu bikin itu berkontribusi ya terhadap pencapaian wajar tanpa pengecualian ya. Nah, silakan diuraikan relevansinya, korelasinya diuraikan. Termasuk manfaat real yang huruf B ini Bapak Ibu uraikan juga manfaatnya apa dari jangka pendek, menengah, panjang gitu ya. Terhadap khususnya organisasi masing-masing Bapak Ibu berada. Nah, jadi ini manfaatnya penting ya diuraikan secara singkat jelas. Kemudian huruf C ini tolong nanti Bapak Ibu uraikan di sini bagaimana pelaksanaan pengembangan kompetensi ya selama Bapak Ibu off campus ya. Termasuk bagaimana pengaruhnya, kontribusinya terhadap implementasi aksi perubahan ya gitu. Nah, ini nanti ada contoh matriknya seperti ini ya. Pihak yang terdampak kolom 1 siapa? Pihak yang terdampak ini maksudnya pihak yang menerima manfaat positif dari efek dari kompetensi Bapak Ibu yang meningkat melalui itu ya, mata pelatihan penunjang gitu. Kompetensi yang dibutuhkan apa ya? Pengembangan kompetensinya di sini Bapak Ibu tuliskan ya. Lewat pelatihan klasikal seperti apa short course, seminar, workshop, fintech, atau Bapak Ibu melakukan pengembangan kompetensinya non klasikal ya, seperti coaching, mentoring, community of practice ya, OJT, atau bimbingan di tempat kerja ya, belajar mandiri, learning while working ya, dituliskan. Kemudian di kolom yang keempat Bapak Ibu uraikan hasil pengaruh terhadap aksi perubahan ya. Pengaruh meningkatnya kompetensi Bapak Ibu terhadap aksi perubahan apa gitu ya. Pengaruhnya dijelaskan di sini. Tuh. Ini terkait yang huruf C, jadi huruf C di bab 4 ya. Huruf C ini Bapak Ibu menguraikan strategi pengembangan kompetensi diri yang matrik itu ya. SPK itu. Nah, baru di bab 5-nya ini secara khusus Bapak Ibu menguraikan mata pelatihan pilihan ya. Mata pelatihan pilihan yang terkait Bapak Ibu pilih waktu itu. Nah, kalau yang huruf C tadi kan ini bisa jadi Bapak Ibu ikut pelatihan juga gitu ya untuk mengembangkan kompetensi gitu. Namun mata pelatihannya itu di luar opsi-opsi yang Bapak Ibu pilih terkait mata pelatihan pilihan. Jadi ini
serupa tapi tak sama ya, gitu. Misalnya di SPK-nya kemarin kan di unsur integritas ya, strateginya mengikuti seminar integritas, atau di sisi komunikasi ya, meningkatkan kemampuan analisis, mengikuti webinar, outputnya sertifikat. Nah, ini di sini gitu. Tapi kalau yang di huruf bab 5 ini ya, ini mata pelatihan yang Bapak Ibu pilih tempo lalu ya, yang ada pilihannya di LMS maupun di luar LMS. Nah, kemarin kan misalnya ada yang memilih pengawasan berbasis risiko ya. Nih, pengawasan berbasis risiko di sini misalnya. Terus Bapak Ibu ikut itu jalur pembelajarannya apa tuh? Pengawasan berbasis risiko. Ya, ikut di mana, kapan ya. Kemudian di kolom hubungan dengan aksi perubahan, Bapak Ibu jelaskan di sini. Pengawasan berbasis risiko, hubungannya apa dengan aksi perubahan Bapak Ibu itu? Kok milihnya mata pelatihan itu gitu ya. Nah, sumber pembelajarannya ini dituliskan ya. Sumber pembelajarannya online atau offline atau blended atau apa ya. Nah, di sini dituliskan judul aksi perubahannya. Nah, nanti kalau tabel ini diisi, ini nanti kita bisa melihat ya, menganalisis hubungan pengaruh antara mata pelatihan dengan aksi perubahan ya. Gitu. Jadi di sini harus tergambar, harus terkait ya mata pelatihan pilihan dengan aksi perubahan gitu. Kalau yang di huruf C tadi, di sini harus tergambar, harus terlihat hubungan pengaruh antara pengembangan kompetensi sikap perilaku kepemimpinan ya dengan aksi perubahan Bapak Ibu gitu ya. Jadi ada dua kaki yang menopang aksi perubahan Bapak Ibu. Yang pertama kaki strategi pengembangan kepemimpinan ya, dan mata pelatihan pilihan. Kemudian di bab 6 itu terkait diseminasi publikasi aksi perubahan ya. Nanti Bapak Ibu di sini tolong diuraikan termasuk selama proses off campus bagaimana cara Bapak Ibu mengkomunikasikan, mensosialisasikan, menyebarkan ya hasil-hasil aksi perubahan ya. Bagaimana cara Ibu komunikasi dengan stakeholder ya. Bagaimana cara Bapak Ibu mempublikasikan hasil aksi perubahan ya. Baik bisa di media cetak, media sosial ya, dan media elektronik lainnya ya, mungkin apa dipublikasikan di koran mungkin atau di blog-blog ya dan sebagainya. Nah, untuk bab 6 ini ada dua poin penting yang harus Bapak Ibu tulis. Yang pertama, penerapan strategi komunikasi. Nah, ragam media komunikasi yang digunakan apa saja ya. Termasuk misalnya mungkin Bapak Ibu melakukan sosialisasi proses dan hasil aksi perubahan ya. Itu diuraikan di sini pakai media apa ya. Target audiensnya siapa ya. Atau kalau Bapak Ibu mempublikasikan keberhasilan, kebermanfaatan aksi perubahan, dipublikasikan lewat medsos gitu ya. Itu dijelaskan di sini ya. Nanti bukti publikasi hasil aksi perubahan ya nanti dilampirkan di lampiran. Poin yang kedua, yang B, nanti Bapak Ibu tuliskan juga gimana nih ya, semacam kesaksian ya dari penerima manfaat aksi perubahan yang Bapak Ibu lakukan ya. Bapak Ibu bisa survei, wawancara ya, bikin video testimoni ya, silakan ya, bebas. Intinya di sini Bapak Ibu harus menyediakan bukti keberhasilan penerapan, implementasi, adopsi, aksi perubahan yang Bapak Ibu lakukan gitu ya. Nah, kemarin kalau nggak salah
Pak Chandra ya sudah bikin video testimoni gitu. Nah, itu nanti diuraikan secara naratif juga ya Pak Chandra di sini. Nah, nanti kalau videonya itu bisa jadi lampiran. Bisa jadi lampiran yang dilampirkan link videonya. Bapak upload di YouTube, link link YouTube-nya ditulis di sini di bukti fisik lampiran gitu. Nah, kemudian di bab ini, bab berapa? Bab 9 ya. Bab 9. Bab 7, keberlanjutan aksi perubahan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tolong ditulis ya, bagaimana Bapak Ibu menjamin implementasi aksi perubahan yang Bapak Ibu sudah buat, Bapak Ibu bisa menjamin itu akan berlanjut ya, walaupun Bapak Ibu ada atau tidak ada di tempat itu gitu ya. Nah, itu strategi menjamin keberlanjutannya seperti apa ya? Nah, salah satu indikator pentingnya menjamin keberlanjutan adalah SKP ya, sasaran kinerja pegawai ya. Dulu pernah saya jelaskan harus dimuat di SKP gitu ya, khususnya jangka pendek tuh. Makanya saya ingatkan kembali ya yang belum merevisi SKP segera dimasukkan ya, khususnya jangka pendek dan menengahnya. Menengah itu berarti akhir November sampai Desember 2023. Nah, itu harus masuk di SKP. Nah, kemarin Pak Isa tanya, beliau kan dipindah ke Pontianak. Nah, maka pengganti Pak Isa di Pelabuhan Banten ya, itu harus merevisi SKP-nya ya, memasukkan di jangka pendek dari bulan September, Oktober, November sampai November, Desember 2023 gitu ya. Gitu, penggantinya juga harus merevisi SKP ya, selain Pak Isa juga merevisi SKP-nya gitu. Karena itu bagian dari komunikasi dan kolaborasi ya, pelanjut implementasi aksi perubahan dari Pak Isa. Nah, itu misalnya kasus Pak Isa gitu ya. Gitu. Jadi di bab 7 ini keberlanjutan ini ada poin penilaiannya gitu ya. Nah, nanti bukti SKP-nya harus dilampirkan di lampiran gitu. Kemudian di bab selanjutnya, bab 8, Bapak Ibu tolong uraikan pelaksanaan pengembangan potensi diri. Nah, kemarin kan waktu seminar sudah mengisi matrik ini kan. Nah, nanti diisi lagi matrik ini ya. Cuman penekanannya pada ini, hasil. Jadi hasil pengembangan potensi diri apa sih outputnya diisi di sini. Kapan dilakukan, para pihak yang terlibat siapa, pembiayaannya berapa, dampaknya apa bagi peningkatan performa organisasi, buktinya apa. Nah, misalnya kemarin di grup itu Pak Ridwan ya, pengembangan potensi diri melalui belajar mandiri, baca jurnal, baca artikel. Nah, berarti Pak Ridwan di sini tulis membaca satu artikel atau satu jurnal dengan judul bla 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 bla. Waktu membacanya kapan ya? Atau 1 hari atau 2 hari, tanggal berapa, biayanya berapa. Nah, setelah Pak Ridwan baca misalnya artikel tentang gratifikasi, itu dampaknya apa tuh bagi peningkatan kinerja organisasi? Yang Pak Ridwan lakukan apa? Nah, nanti dikaitkan dengan aksi perubahannya gitu ya. Dengan membaca artikel gratifikasi, bagaimana pengetahuan gratifikasi itu bisa terkait dengan aksi perubahan di dalam menyusun modul mutasi pegawai. Ya, yang Pak Ridwan sudah lakukan apa? Nah, dijelaskan di sini ya, dampak. Buktinya ya, bukti membaca bisa dilampirkan artikelnya gitu ya. Nah, nanti ini minta tanda tangan mentor juga ya dan coach. Kemudian di bab 9, bab penutup, ini kesimpulan dan saran ya.
Kesimpulan ini berisi antara lain poin-poin penting yang menjadi temuan berarti ya terkait pelaksanaan aksi perubahan apa saja gitu ya kesimpulannya. Misalnya Bu siapa itu ya? Bu Sri Suwarni di Marunda selama mendorong terwujudnya Marunda ya untuk pendaftaran kapal, pengalaman yang berarti ya, ternyata unsur komunikasi yang efektif itu sangat menentukan ya, komunikasi yang efektif dengan stakeholder di dalam mencapai tujuan Marunda ini bisa menjadi tempat pendaftaran kapal. Nah, itu misalnya contoh salah satu kesimpulan penting gitu ya. Nah, saran ini nanti terkait silakan ditulis saran-saran khususnya terkait aksi perubahan ya. Misalnya pandang ya dalam implementasi digitalisasi data bandar udara di Muara Tewe sudah saya lakukan ini. Nah, sarannya ke depan agar bisa dilakukan ini ya untuk jangka panjang gitu. Jadi sarannya lebih ke keberlanjutan aksi perubahan, peningkatan aksi perubahan, perbaikan aksi perubahan ke depannya. Kemudian lampiran ini nanti berisi 4 poin ya. Yang pertama bukti fisik utama. Bukti fisik utama ini terkait hasil ya, hasil aksi perubahan. Kalau hasilnya digitalisasi berarti dilampirkan bukti screenshot webnya, screenshot aplikasinya, atau dilampirkan link dari webnya, link dari videonya di YouTube, atau link dari Google Form-nya, atau link dari Google Drive-nya, di mana bisa kita cek SOP-nya yang sudah diupload di Google Drive dan seterusnya gitu. Jadi dilampirkan di sini. Nah, jadi bukti fisik utama itu sekali lagi evidence yang terkait aksi perubahan ya. Nah, bedanya apa dengan bukti fisik pendukung ya? Kalau bukti fisik pendukung ini yang tidak terkait langsung dengan aksi perubahan ya. Misalnya foto-foto dokumentasi gitu ya. Misalnya apa? Proses dokumentasi sosialisasi jebol GPS Pak Ahmad Sehu gitu ya. Nah, itu masuknya bukti pendukung gitu ya. Nah, kemudian bahan presentasi seminar. Bahan presentasi seminar nanti silakan dibuat ya draftnya, dilampirkan di sini. Jadi seminar akhir gitu. Nanti dibuat dulu, dilampirkan draft bahan tayangnya. Nah, nanti menjelang seminar hari Senin 27 November akan kita review lagi, bahas lagi ya bahan tayang tersebut lebih detail. Kemudian lampiran D ini mungkin ada lain-lainnya ya yang diperlukan. Silakan dilampirkan ya. Mungkin misalnya seperti apa? Bukti SK mutasi Pak Isa gitu ya, dilampirkan di poin D ya gitu. Atau misalnya apa? Ya yang relevan lah gitu ya, yang di luar poin A, B dan C. Itu penjelasannya, silakan kalau ada pertanyaan. Izin Coach, bertanya Coach. Silakan, Mbak. Iya tadi terkait dengan untuk memasukkan ke SKP Coach, itu kita bisa memasukkannya di tugas tambahan atau di poin utamanya Coach? Terima kasih.
Terima kasih. Jadi terkait tadi ya memasukkan SKP itu dimasukkan di utamanya Pak, di utamanya di sini ya, bukan di tambahan. Karena aksi perubahan yang Pak Chandra bikin kan terkait tugas dan fungsi Bapak kan di bidang pengawasan bandar udara ya, pelayanan bandar udara. Nah, ini mana tadi? Nah, ini di bab ke-7 keberlanjutan aksi perubahan. Nah, ini SKP ini yang utama terkait tupoksi Pak Chandra kan di bidang pengawasan pelayanan bandar udara, operasi bandar udara. Gitu Pak Chandra. Terima kasih, Coach. Ada lagi yang lain? Izin Izin coach, coach. Halo. Siapa dulu nih? Oh ya Pak. silakan Pak Wawan dulu lah. Oh ya, Pandang dulu lah, silakan. Pak Wawan ya Allah. Siap coach, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Coach, izin kalau yang terkait dengan SKP, saya sudah sudah merubah terkait dengan SKP itu. Namun izin coach, di sini bukan hanya Pak Isa coach yang mutasi, saya juga mutasi coach. Wah, saya baru tahu nih, Pandang kok nggak laporan. Izin coach. Jadi pertanggal 23 kemarin barengan dengan Pak Ishak, saya juga mutasi ke Bandara Silampari coach gitu. Nah mungkin sampai mudah-mudahan sih sudah ada penggantinya, jadi bisa apa yang di Muara TW juga sama merevisi SKP-nya coach gitu, seperti itu coach. Mungkin itu. Terus yang kedua, itu perlu dilampirkan nggak buktinya coach, misalkan sudah merubah SKP begitu coach? Terima kasih coach. Siap, Pak Chandra di Silampari jadi apa di sana? Pandang coach, Oh pandang iya, coach. Pandang. Sama coach, sama seperti di Muara Oh, TW. ke bandara juga? Siap, betul coach. Gitu. Jadi di Selampar ini ada 3 satpel coach, ada 3 bandara di bawahnya, jadi ada 4 dengan Silampari coach. Gitu. Jadi tugasnya lumayan sangat berat seperti itu coach. Yang di Muara Teweh belum ada penggantinya, Pandang. Belum coach, belum. Kira-kira kapan ada itu? Waduh, belum tahu coach. Mudah-mudahan sebelum seminar kayaknya sudah ada coach seperti itu. Mudah-mudahan. Berarti PLT di sana sekarang. PLT betul coach. Pak siapa? Pak Herlen coach. Pak Herlen. Ya. Mudah-mudahan sebelum seminar. Berarti belum bisa dipastikan. Betul coach. Betul belum dipastikan. Khawatirnya ntar terlalu mepet seminar gitu kan. Kalau enggak gini aja Pak Herlen, coba Bapak komunikasi dengan Pak Herlen direvisi dulu SKP-nya gitu. Baik. Soalnya kan ini waktunya cukup lama ya. Baik. Kemarin mutasinya pertanggal berapa Pak? 23 coach, berbarengan dengan Pak Isa. 23 Oktober, ini udah seminggu. Siap. Kira-kira kalau 3 minggu lumayan juga kan. Jadi Pak Herlan nanti suruh revisi SKP-nya, kalau seandainya sudah ada definitif ke Bandara Muara Tewe yang baru, minta lagi Pandang yang baru itu, yang definitif. Siap. Gitu. Siap Jadi coach. nggak apa-apa, jadi mantap kan ada SKP PLT sama SKP ke Bandara definitif. Siap coach. Terima kasih coach. Iya. Kalau jadi aksi perubahan Bapak di Muara Tewe sudah berapa persen terakhir per hari ini progresnya? Izin Pak, kalau untuk aksi perubahan sih kami sudah 95%. Jadi web sudah jadi, sosialisasi juga kami sudah lakukan. Tinggal memasukkan beberapa data-data yang kemarin yang menengah itu kan saya janji sama coach itu menambahkan penerbangan ya coach, jadwal penerbangan serta penumpang. Nah ini kami lagi proses untuk
merevisi terkait dengan jadwal penerbangan dengan jumlah penumpang per bulannya, Coach, seperti itu. Tapi kalau untuk webnya sudah jadi, Coach, izin. Jadi sudah beroperasi, sudah bisa diaplikasikan sekarang, tapi lagi proses uji coba, Coach, seperti itu. Tapi sudah ada di linknya, Coach. Seperti itu. Terima Ya. kasih, Coach. Mantap ya, kurang 5% ya. Oke. Tapi mentornya nggak ganti ya, Pandang ya? Mentor tetap, Coach, karena kami masih dengan karena aksi perubahan ini kan memang outcome-nya adalah untuk usulan program kerja di tahun berikutnya, tahun-tahun ke depannya, sambil terkait dengan pelayanan publik, terkait dengan penyediaan data, terus informasi kepada masyarakat dan stakeholder, Coach, seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih. Pertanyaan lain silakan yang jika ada. Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Ya baik, Coach. Coach, terkait dengan SKP yang tadi, itu kan saya udah termasuk di SKP itu ada untuk pendaftaran dan kebangsaan kapal itu udah ada. Berarti itu nggak perlu kita masukkan lagi kan? Karena itu salah satu fungsi dari jabatan saya gitu, Coach. Fungsinya gitu. Sudah ada persisnya apa tertulis di SKP itu yang sudah ada? Di situ menganalisis pendaftaran kapal. Oh gitu ya. Iya, siap. Analisis. Tapi jebol GPS ini kan inovasi ya, termasuk inovasi jemput bola. Iya, siap. Itu apakah sama dengan menganalisis? Cuma kalau jebol GPS kan kita untuk peningkatannya aja, Coach. Peningkatan daripada pemilik kapal untuk mendaftarkan kapalnya gitu. Gimana itu, Coach? Termasuk November Desember jangka menengahnya yang Pak Ahmad akan lakukan apa? Ini kita terus sosialisasi, dan hasil dari sosialisasi itu apa sih? Apakah memenuhi yang diharapkan enggak gitu, Coach? Oke, mungkin gini, saran saya direvisi walaupun sudah Bapak tulis di SKP karena itu tupoksi Bapak ya. Ya, Direvisi kalimatnya agar lebih tajam, lebih akurat terkait peningkatan pelayanan publik di pelabuhan Tarakan ya, terkait jebol GPS gitu. Ya. Biar kalau dibaca tuh langsung tergambar, ini langsung correlated ya, related dengan jebol GPS gitu, peningkatan pelayanan publik dalam hal ini dengan jebol GPS. Kalau kalimat yang menganalisis kan masih terlalu umum ya. Ya, siap umum. Ya, dispesifikkan lagi. Iya, iya. Gitu Pak Ahmad ya. Terima kasih. Yang lain Terus ada? yang kedua, Coach, terkait dengan tadi PNBP, itu kita perbandingannya atau bagaimana, Coach? Ambil perbandingan sebelumnya atau bagaimana tuh, Coach? Ya, jadi betul pakai teknik ini aja, perbandingan, komparasi. Nah, nanti diuraikan di bab 4 ini, deskripsi hasil kan. Sebelum jebol GPS, berapa PNBP-nya? Setelah jebol GPS, naik berapa? Itu. Berarti ini dirinci ya, cuma satu itu aja, tentang pendaftaran aja ya, nggak keseluruhan kan ya, Coach? Ya, terkait pendaftaran saja ya, sesuai skop aksi perubahan. Oh ya, siap, baik. Ya, Terima kasih. ya, dicari juga Pak Ahmad buktinya, peningkatan bukti PNBP harus dilampirkan. Oh, baik, siap. Terima kasih, Coach. Ya. Mohon izin, Coach. Silakan Bu Sri.
Terakhir, seperti yang Coach sampaikan tadi, untuk melampirkan bukti pembayaran PNBP. Kalau di saya ini kan masih dalam rencana dan progres, apakah bisa saya tampilkan potensi dari kenaikan PNBP-nya saja, Coach? Potensinya aja, belum termasuk dari bukti pembayaran PNBP-nya, seperti itu. Mohon Bisa izin, Bu, Coach. nanti hasil analisis potensi itu Ibu lampirkan bisa. Baik, Coach. Terima Analisis kasih, Coach. potensi peningkatan PNBP dilampirkan, nanti Ibu minta tanda tangan mentor potensi hasil analisis potensi itu. Siap, baik, Coach. Ya, ada lagi yang lain? Bu Sakina, ada pertanyaan? Tanya Coach dari Topan Coach. Iya, Pak Topan gimana? Etiketing ini Coach, untuk potensinya, apakah ini kan kita sulit soalnya itu kan termasuk dalam ranah internalnya perusahaan, dalam arti apakah operator kapal maupun operator pelabuhan gitu Coach. Potensi loss pendapatannya itu gimana Coach kira-kira untuk mendapatkannya itu Coach? Mohon izin. Per hari ini gimana progres itunya, etiketing Pak Topan? Sudah diterapkan? Belum Coach, ini masih beradu perang bintang Coach, istilahnya. Tapi kami hari Jumat kemarin, mohon izin menyampaikan Coach, hari Jumat kemarin kami bukan menghadap undangan sama Pak Wali Kota, memang sebelumnya tanggal 24 kami menghadap ke beliaunya, tanggal 27 hari Jumat kita rapat kembali Coach. Jadi intinya kita minta mendorong Pak PJ Wali Kota untuk mengepus pelaksanaan digitalisasi tersebut Coach, karena beliaunya orang birokrat ya, dalam arti bukan orang politik, jadi beliaunya nothing tulus saja, karena mungkin kalau orang politik kan lebih banyak pertimbangannya Coach. Nah untuk jadi Insya Allah akan segera dibantu oleh Pak PJ Wali Kota. Coach kemarin juga mengundang pihak Pelindo dan pihak operator kapal untuk tentang pelayanan Pelindo dan tentang digitalisasi di Pelabuhan Sri Bintang Pura, yang salah satunya adalah etiketing tersebut Coach. Jadi masih tersisa kurang lebih 3 mingguan ini, kira-kira akan bisa diterapkan nggak Pak itu? Diterapkannya Pelindo janji, karena memang aplikatornya kemarin itu belum ada titik temu dengan pihak Pelindo dan operator Coach mengenai share atau biaya aplikasinya berapa dan dibebankan ke siapa. Kemarin juga sudah ada statement dari Pak PJ Wali Kota bahwa kalaupun biaya aplikasinya nanti bisa diambilkan dari share yang share yang diberikan ke Pemko, jadi bisa ditutup dari situ. Mungkin dari situ ada angin segar Coach untuk pembebanan biaya aplikasi. Nah kita masih nge-push nih Coach, apakah Pelindo mampu dia menyediakan aplikasi dia yang sesuai dengan standar DPM 117 tersebut Coach. Jadi gimana? Aplikasi itu kapan akan di-launching? Nah, ini Coach, kami pun juga nunggu-nunggu dari pihak Pelindo Coach. Kita sudah nge-push habis-habisan pihak Pelindo, tapi ya di sisi lain kan mereka juga harus memperhitungkan profitnya juga Coach. Susahnya kalau lawan BUMN seperti itu Coach. Yes. Pelik juga ya. Amat sangat pelik Coach. Jadi kultur budayanya di sini itu untuk menerima perubahan, mohon izin, dari mulai root sampai tingkat agak atas itu kalau manajernya sih is okay, tapi agak middle manajernya itu yang agak susah itu Coach. Iya, jadi kira-kira output rancangan aksi perubahan Pak Topan bisa tercapai nggak itu tanggal 23 November? Kami fighting terus Coach, kami fighting terus untuk rencana aksi perubahan. Intinya kami sampaikan ke Pak PJ Wali Kota bahwa minimal kita test case-nya itu Pak PJ, kami sampaikan kemarin hari Jumat itu pada saat Natal dan Tahun Baru itu minimal kita sudah
buat test case-nya sebelum kita test case benar-benar pada saat Idul Fitri, karena di Pelabuhan Tanjung Pinang dengan satu pelabuhan itu kunjungan embarkasi penumpang itu nomor 3 di wilayah Indonesia. Kalau kita nggak buat seperti ini, otomatis kita sendiri yang akan kerepotan. Kami sampaikan seperti itu, Coach. Oke, mantap Pak, maju terus, semangat, pantang menyerah. Siap. Saya Mohon bantu izin doa. Coach, untuk profitnya itu Coach, mohon izin ini, kalau saya tadi berpikir untuk loss profit itu mayoritas kan banyak penumpang yang gratis, dalam arti yang dari aparat-aparat itu, apakah kami bisa menanyakan ke tiap-tiap company itu untuk profit loss-nya itu Coach, kira-kira dari situ kan kita bisa mengira-ngira atau menghitung buat rata-rata profit loss-nya itu setiap hari berapa orang dan berapa profit loss-nya. Mohon izin, mungkin apakah itu bisa diambil, Coach? Ya, bisa. Jadi Pak Topan bikin mini riset kan, ngambil data ke perusahaan ya, Pelindo, aplikator. Siap. Nanti dianalisis kira-kira berapa sih profit and loss-nya. Cuman penekanannya prediksinya dengan e-ticketing ini akan terjadi peningkatan efisiensi berapa persen gitu. Pastinya efisiensi SDM, Coach, baik dari SDM operator maupun dari SDM kantor KSOP, Coach. Pengurangan SDM bisa SDM itu bisa dialihkan ke hal lain gitu, Coach. Ya, termasuk analisis peningkatan ini efektivitas capaian pendapatan ya dari retribusi. Retribusi, betul Coach. Retribusi nanti kan mohon izin larinya ke pendapatan perusahaan, dan kita pun juga kalau nggak salah dapat 2% tuh Coach dari konsesi pendapatan Pelindo tersebut, Coach. Ya, itu nanti dibuat Pak, biar nanti seminar akhir bisa Bapak tampilkan di bahan tayang. Siap Coach, makasih Coach. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Pak Dani, Bu Sakinah lagi di rumah sakit, itu lagi kontrol ya, semoga lekas sembuh. Bu Untari lagi wisuda, tadi Japri. Yang lain ada pertanyaan? Assalamualaikum Coach, izin Coach. Oh, silakan Pak Ridwan. Mohon izin Coach. Pak Dani dulu, Bu Sakinah. Silakan Pak Dani. Gak apa-apa Bu Sakinah dulu, gak apa-apa. Gak apa-apa, saya dulu Pak, izin Pak. Iya, silakan Pak Dani. Izin Coach. Ya, Coach mohon izin terkait yang jadwal kemarin saya Coach. Ini kayaknya sepertinya agak mundur Coach, tapi kalau untuk aplikasinya sudah hampir 80 sampai 85% selesai Coach. Hanya untuk pelaksanaan saya ke masyarakat dan ke internal kami agak mundur Coach, karena mohon izin Coach, kegiatan di BPTD Jabar ini agak sangat padat sekali Coach, terkait dengan kami kemarin dapat kunjungan dari Pak Menhub, terus ada kegiatan KCIC, terus lanjut lagi ke Kertajati Coach, pindahan dari Pusat Sastra Negara ke Kertajati, terus kami juga kemarin ada kegiatan lagi Coach. Jadi saya izin agak kurang aware lagi nih untuk terkait PKP, tapi insya Allah untuk dalam 1 minggu ini saya kejar finishing aplikasinya Coach. Terus insya Allah dalam minggu ini juga saya akan running di internal kami dulu Coach dengan pegawai induk di BPTD Jabarnya Coach. Mungkin hanya itu Coach yang saya sampaikan. Terima kasih Coach. Terima kasih, laporannya saya terima ya. Tadi banyak agenda ya, KCIC, Pusat Sastra Negara ya. Ya, jangan dilupakan aja, ini aksi perubahan juga penting gitu. Siap Coach. Ini masih tersisa waktu cukup saya kira untuk yang belum selesai ya aplikasi pengaduan itu. Siap Coach. Kalau gitu saya cek dulu dari Pak Dani atau Bu Sakinah dulu, silakan Bu, ada pertanyaan apa? Makasih Coach, mohon izin mau bertanya sekilas tadi saya dengar terkait keuntungan dari perubahan yang kita buat. Contoh misal saya aplikasi
berbasis untuk pelaporan pengawasan. Kebetulan di tempat saya, tuh si saya dok, tidak langsung menangani terkait pelayanan publik, tapi terlebih ke pengawasan. Apakah kalau mau dijabarkan terkait keuntungan, apakah bisa coach mohon izin terkait dengan yang dulu kita pakai kertas, sekarang maksudnya yang dulu pakai kertasnya banyak, sekarang enggak lagi. Bisa seperti itu Kak Coach? Mohon izin, makasih. Baik, terima kasih. Jadi ini permintaan ada dari Pak Presiden lewat Pak Menpan. Itu Pak Presiden menanyakan, ini sudah banyak angkatan PKP, PKA, PKN, ini kira-kira dampak perubahannya kalau dihitung secara ekonomi berapa sih? Nah, makanya Pak Menpan lewat Kepala LAN ini salah satu poin yang Bapak Ibu harus uraikan adalah capaian perbaikan pelayanan publik itu kalau kita valuasi berapa rupiah sih? Nah, dalam kasus Bu Sakinah itu bisa Bu dengan Ibu melakukan pengawasan ya, pembuatan pengawasan SOP itu berbasis web, itu terjadi efisiensi berapa rupiah deh yang tadinya dengan kertas menjadi paperless kan. Nah, paperless ini kalau dihitung, divaluasi secara ekonomi, terjadi efisiensi berapa rupiah, Bu Sakinah? Silakan dihitung. Gitu, Bu Sakinah. Baik Coach, terima kasih arahannya Coach. Ya, Jadi saya sesuaikan dengan proyek perubahan saya sesuai dengan visi saya. Makasih Coach. termasuk ini juga mungkin yang bisa Bu Sakinah hitung dengan ini ya, pengawasan paperless menggunakan web di Bandara Udara Makassar, itu kira-kira manfaat yang akan diterima masyarakat ya dengan pelayanan operasi bandar udara yang lebih cepat, lebih mudah. Itu kalau dihitung dari sisi ekonomi dirupiahkan tuh jadi berapa tuh? Masyarakat jadi lebih nyaman, lebih merasa aman, selamat naik pesawat di Makassar ya dengan pengawasan yang semakin baik ya. Oh baik Coach, makasih Coach. Itu kira-kira Kami terlebih nilai dari rupiahnya berapa tuh yang setara dengan berapa rupiah yang akan diterima masyarakat pengguna maskapai di Makassar tuh? Oh baik Coach, makasih Coach. Ya, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, Izin Coach, mohon izin Coach. oh ya silakan Bu Sri. Coach, ini terkait pembelajaran materi mata pelatihan penunjang. Pada hari yang bersamaan, Coach, waktu itu ada 2 semacam webinar gitu. Untuk 2 mata pelatihan terkait yang saya pilih, Coach, yaitu hak asasi manusia dan manajemen pemerintahan. Dan kebetulan yang terkait hak asasi manusia, sebenarnya schedule-nya jamnya jam 13 sama-sama, Coach. Tetapi yang hak asasi manusia mundur schedule-nya menjadi jam 2 gitu Coach. Tetapi secara undangan dua-duanya pada hari yang sama, pada jam yang sama. Mohon izin Coach, apakah saya tetap masih bisa mengambil 2 mata pelatihan penunjang ini Coach? Baik, jadi Ibu mengambil manajemen pemerintahan dan human rights. Waktunya Ya, sama, betul, pakai Coach. 2 device berbeda, nggak apa-apa Bu. Ibu catat saja sebagai bisa Ya. diambil. Oh baik Coach, terima kasih Coach. Kalau gitu sekalian Siap. aja saya cek satu persatu ya. Bu Sri Suwani, mata pelatihan penunjangnya sudah dilakukan semua? Saya ada 3 mata pelatihan penunjang Coach. Hak asasi manusia, manajemen pemerintahan, sama yang berbasis resiko Coach. Tiga-tiganya saya sudah dapat Coach. Hanya baru 1 yang saya buat laporannya Coach. Buktinya ada ya? Buktinya udah dapat semua yang sudah. Buktinya sudah ada, tinggal saya rangkai Coach. Baru 1 yang selesai saya rangkai. Yang 2 lagi nanti tinggal saya rangkai buktinya. Undangan, foto-foto, dan Oke. Nah, nanti dikaitkan dengan aksi perubahan ya di laporan ditulis. baik Coach.
Terus yang Siap. kedua terkait ini pengembangan kompetensi diri SPK, Ibu sudah lakukan semua? Untuk pengembangan potensi diri terkait SPK, Coach, masih ada satu lagi, Coach, yaitu terkait penugasan tambahan dari kepala kantor, Coach, yang belum. Kapan rencananya itu? Rencananya, Coach, setelah ini kan minggu kedua di bulan November, rencana akan ada survei terkait usulan yang saya sampaikan ke pusat. Nanti setelah survei ini rencana saya akan meminta supaya ini tugas tambahan dari pimpinan, Coach. Baik, ya, semoga lancar. Berikutnya kita Baik, Coach. cek ke Terima kasih, Pandang. Coach. Pandang mata pelatihan pilihannya penunjang sudah dilakukan semua? Alhamdulillah sudah coach. Ya, jadi kebetulan saya mata pilihannya adalah yang satu terkait dengan manajemen pemerintah. Waktu itu saya offline di Bandung coach. Pertumbuhan ekonomi hijau kemarin online. Terus dengan pengawasan berbasis risiko juga saya online kebetulan coach seperti itu. Untuk potensi pengembangan diri terkait dua, yaitu adalah kerjasama, coach. Jadi satu mencari peluang terkait dengan kerjasama eksternal dan internal. Kalau eksternal, saya kemarin beberapa kali melakukan rapat dengan teman-teman dari Forkopimda, dan untuk internal beberapa kali kita diskusi secara offline, baik dengan Kabak Perencanaan dan Kabak Keuangan seperti itu, dan diskusi juga dengan kebetulan dengan mentor sendiri coach, karena beliau sebagai Kasubdit Prasarana Bandar Udara seperti itu. Untuk perubahan kami diskusi kemarin juga dengan beberapa airline, kebetulan ada berbentuk bukti coach seperti surat dari pemerintah daerah terkait dengan rute baru itu kepada Citylink. Terus yang kedua adalah bekerja sama dengan teman-teman dari Forkopimda juga untuk membuka rute penambahan rute baru seperti itu dari maskapai yang existing seperti itu coach. Mungkin itu coach dari saya. Terima kasih. Berarti aman ya sudah dilakukan. Siap, tinggal merangkai buktinya coach. Ya, terima kasih. Baik. Berikutnya Pak Ridwan, gimana mata pelatihan penunjang dan pengembangan kompetensi dirinya sudah dilakukan? Siap, Coach. Kalau untuk mata pelatihan penunjang, kebetulan untuk manajemen pemerintah kemarin sudah kami ikuti online sosialisasi untuk yang terbaru tentang pelaksanaan penugasan koordinator yang pengawasan berbasis risiko. Kami juga sudah coba mencantumkan yang kemarin coach kasih terkait jurnal atau masalah. Tinggal satu lagi coach yang manajemen perubahan itu yang belum saya lakukan. Untuk yang rencana pengembangan potensi diri, kami kan ngambil dua ya coach. Pertama melalui belajar secara mandiri, itu kami baca jurnal atau makalah-makalah terkait pengembangan potensi diri. Yang kedua itu pengembangannya melalui penugasan. Untuk penugasan kebetulan memang belum coach. Kemarin dari awal bulan Oktober sampai sekarang, makanya kebetulan Pak Reza belum ada dinas luar coach, jadi memang belum ada penunjukan PLH dari Pak Harul. Seperti itu coach. Terima kasih. Jadi manajemen perubahan dan pengembangan kompetensi diri ya yang belum tadi segera direncanakan Pak dan dilakukan. Terima kasih. Pak Topan, Siap coach. itu mata pelatihan penunjang dan pengembangan kompetensi dirinya gimana nih progresnya? Unmute dulu Pak Topan, di unmute. Oh,
Siap coach, Mas izin, maaf. Mohon izin coach karena banyak kegiatan untuk mata pelajaran penunjang, buku-bukunya sama jurnal-jurnalnya sudah saya kumpulkan dan saya baca. Kalau untuk kegiatan apa Zoom atau apa saya memang belum ikut coach karena kegiatannya di sini banyak. Untuk strategi pengembangan potensi diri pun kegiatan sehari-hari coach yang ada surat tugasnya. Salah satunya ini yang sedang kami kerjakan adalah diklat pemberdayaan masyarakat coach, kerja antara STIP dengan Komisi 5 DPR untuk masyarakat Tanjung Pinang. Kebetulan saya sebagai ketuanya, jadi kalau untuk strategi pengembangan diri, mohon izin, itu kan bisa dimasukkan ya coach ya? Ya, bisa diklat pemberdayaan ya. Siap. Oke, jadi jangan lupa Pak, walaupun sibuk, penunjangnya, mata pelatihan penunjangnya dikerjakan. Siap coach. Buku-buku sama itunya sudah saya kumpulkan coach. Tinggal merangkai aja coach sama apa jurnal-jurnalnya untuk mata pelajaran penunjang, komunikasi publik kalau nggak salah, manajemen pemerintahan dan manajemen risiko, 3 mata pelajaran penunjang yang saya pilih coach. Ya, itu ilmu-ilmu bagus semua tuh. Siap coach. Kalau dikuasai semakin membuat Pak Topan lebih ini luar biasa. Amin, Makasih. amin coach, amin. Makasih coach. Pak Chandra gimana? Mata pelatihan penunjang dan pengembangan kompetensi dirinya sudah semua? Izin Coach menyampaikan untuk mata pelajaran ini sudah dilaksanakan Coach lewat webinar. Tinggal mungkin yang pengembangan potensi diri Coach, rencana hari ini ada webinar terkait dengan memimpin dengan solusi bersama. Jadi mungkin hari ini saya ikut webinar nanti sore Coach. Kalau mata pelajaran pilihan sudah Coach, tiga-tiganya Coach. Oke, pilihan sudah semua ya, buktinya ada ya? Buktinya ada Coach, buktinya ada Coach. Screenshot ada semua. Baik, terima kasih Pak Dani. Pak Dani gimana mata pelatihan penunjang sama pengembangan kompetensi diri? Pak Dani? Oke, Pak Ahmad Sewu? Pak Ahmad Sewu? Siap coach. Nah, mata pelatihan penunjangnya gimana Pak Ahmad sama pengembangan kompetensi diri? Alhamdulillah coach, lagi progres terkait dengan apa yang jadi ini adalah tentang hak asasi manusia itu coach. Apakah kan mungkin di situ hanya baca-baca tentang artikel aja dan terkait dengan pendaftaran kapal itu kan di situ. Kewenangan sampai apakah itu termasuk dari hak asasi manusia atau enggak gitu. Nanti saya akan baca di situ coach. Nah, hasil bacaannya gimana jadi? Itu termasuk memang HAM sih, bukan? kalau itu sih larinya ke HAM masuk loh, karena itu adalah dokumen seorang yang memang harus dilegalkan gitu. Ya itu, akan diperdalam lagi ya, ditulis nanti di laporan. Siap. Terima kasih. Bu Siswani gimana mata pelatihan penunjang tadi sudah ya Bu Siswani? Bu Sakinah? Bu Sakinah mata pelatihan penunjang sama pengembangan kompetensi diri sudah? Kalau untuk kompetensi diri, alhamdulillah sudah dok. Sisa sisa kalau itu kan saya dok, kalau kompetensi itu terkait PLH Kabit itu hanya melampirkan data dukungnya berupa surat keterangan PLH atau gimana coach? Ya, jadi surat keterangan PLH bisa Bu dilampirkan nanti. Oh, siap coach. Alhamdulillah sudah. Cuman sisa ini penunjang coach, sisa melengkapi yang penunjang. Baik, penunjang ya. Iya coach. Terima kasih Bu ya. Semoga lekas sembuh. Ini Ya, jadi inspirasi buat kita semua juga nih Bu Sakinah dalam kondisi sakit kanker ya, tetap semangat beliau mengikuti PKP ya. Bisa menjadi contoh tauladan yang baik buat banyak orang gitu ya.
Bukan ini jadi amal buat Bu Sakinah juga kan, menuntut ilmu kan ada pahalanya juga tuh Bu Sakinah. Insya Allah, Coach. Makasih. Amin ya, makasih. Bu Untari, gimana pengembangan kompetensi diri sama penunjangnya sudah dilakukan Bu Untari? Bu Untari lagi belum gabung ya. Oke, Pak Dr. Kapten Isa ini baru gabung ya. Gimana nih kabarnya? Di unmute dulu, lagi di jalan kayaknya. Saya lagi di bandara, Coach. Lagi mau ke Pontianak. Oh iya. Gimana Makanya, siap. ini progresnya, laporan, penunjang mata pelajaran penunjang, pengembangan kompetensi diri, gimana? Silakan diceritakan, Pak Isa. Alhamdulillah untuk yang dipersyaratkan itu untuk laporannya, update-nya, dan itu tidak ada masalah, Coach. Alhamdulillah semua on progress dan semua pihak mendukung. Yang terakhir, saya dengan Coach itu mengenai SOP, langsung kepala kantor sudah menandatangani dan langsung diimplementasikan. Dan pengganti saya juga udah saya kasih tahu, kemungkinan saya setelah dari Pontianak akan kembali ke Banten, Coach, menyelesaikan diklat saya. Karena kan nggak mungkin terhenti, Coach, gitu. Dan alhamdulillah mentor saya, Pak Kendiki, juga minta tidak dirubah, minta beliau yang memang mau menjadi mentornya, gitu. Dan kabit saya di Pontianak juga, dia mau juga, cuman saya bilang ya nanti aja lah, tunggu saya PKA deh, saya bilang gitu. Kalau PKP biar Kendiki aja, begitu. Coach, alhamdulillah semua lancar berkat doa Coach dan bimbingan Coach. Tidak ada masalah, Coach. Siap. Yang mata pelatihan penunjang sudah semua dilakukan? Sudah Coach. Ini tinggal satu ya, itu yang masalah lupa lagi saya itu. Iya, Coach, nanti saya update. Insya Allah udah, Coach, itu. Udah ikut bisa juga saya pelatihannya. Yang pengembangan kompetensi diri sudah semua? Sudah, Coach, sudah. Sudah, Coach. Alhamdulillah sudah. Semua sudah, Coach. Baik, terima kasih. Siap, Coach. Bandara yang belum, Bu Untari ya. Coach, mohon izin yang berikutnya bagaimana, Coach? Ini mungkin saya sudah mempersiapkan juga laporan akhir daripada akpor saya. Itu tanggal berapa ini ya? Bisa saya tutup. Jadi tadi Bapak baru gabung ya? Tadi sudah saya jelaskan. Iya, mohon maaf. Ini nanti rekamannya saya upload di YouTube, saya share linknya. Ya. Termasuk contoh ininya tadi yang saya jelaskan, saya bagi di grup. Itu nanti saya harapkan sudah bisa dikirim draftnya ke WhatsApp grup. Kamis 23 November target 60 sampai 80% gitu ya. Biar bisa saya lihat-lihat, saya baca-baca. Gitu, Pak Isa. Deadline-nya 23. Siap, Coach. Deadline-nya 23. Iya. Bapak kan ke Bogor tanggal 26 November ya, Minggu. 27 ya. Siap, Coach. 27 Bapak harus sudah di Bogor. Siap, dari 26 saya Bogor, Coach. Ya. Gitu. Oke. Bu Untari tampaknya lagi sibuk ngurusi itu. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Coach, mohon doanya, Coach, ya. Saya pindah ke Pontianak nih, Coach. Mutasi ke sana lancar semua, Coach. Amin. Semoga lancar sukses. Di sana jadi apa, Pak? Amin. Selamat bekerja, Pak Isa. Oh, siap, Pak Ridwan. Aduh, ada Pak Ridwan. Saya sama Pak Ridwan, saya dikasih jabatan yang sama. Pak Ridwan yang arahkan saya, Coach. Saya ke sana nggak lama, langsung saya dikasih jabatan yang sama, tapi lebih baik, kata Pak Ridwan, biar ke Kalimantan dulu. Gitu, Coach, katanya, Coach. Kasih BIMUS, seksi bimbingan usaha dan jasa kepelabuhan, Coach. Oh, bimbingan usaha ya. SOP Pontianak. Jadi customer service saya bimbing terus. Ihdinas syiratal mustaqim gitu. Saya bimbing ke jalan yang lurus gitu, Coach. Amin. Pada pengusaha. Iya, karena saingnya dong, lanjutin. Siap. Begitu, Coach. Mohon doanya teman-teman. Saya juga nggak nyangka di akhir diklat saya dipindah ke sana, lagi gencar-gencarnya gitu kan. Jadi, Coach, saya mohon arahan, Coach. Yang Coach sampaikan tempo hari, saya menyampaikan kepada pengganti saya, lalu ketika pengganti saya menjalankan,
apakah saya masukkan ke dalam laporan saya, Coach, atau gimana, Coach? Mohon maaf. Iya, dimasukkan di laporan. Siap. Jadi pengganti Bapak menjalankan dengan bimbingan Bapak kan? Oh gitu, Coach, nanti, Coach, ya. Iya. Bimbingan jarak jauh ya, Bapak telepon, WA, email. Ke Pak siapa penggantinya tuh? Hari David namanya, Coach. Oh, Pak Hari David ya. Itu di posisi mana, Coach? Saya mulai masukkan tulisannya itu, Coach, ya. Untuk saya gantinya. Mohon arahan, Coach. Posisi per Pak Hari David melanjutkannya kapan mulai dilanjutkan oleh Pak Hari David? Insya Allah nggak ada halangan, hari ini udah mulai, Coach. Oh ya, Iya. per hari ini Bapak tulis nanti. Oh. Di laporan akhir saya aja, Coach, ya. Di Iya. SKP nggak lagi kan? SKP Pak Hari David sudah direvisi. SKP Pak Hari David. Pak SKP kan yang lama tuh, itu kan yang komitmen tuh kan SKP tuh. Bukan, SKP-nya Pak Hari David, SKP 2023. Oh, maksudnya SKP yang DP3 itu, Coach? Yang Iya, betul. SKP tahunan pada Hari David yang 2023 dimasukkan itu aksi perubahannya. Oh iya, oh SKP-nya, iya, Coach. Yang itu ya. Tapi apa bisa serta-merta begitu, Coach? Ini kan biasanya lama deh, Coach. Akhir tahun atau awal ini kali, Coach, baru ini dilaporkan, Coach. Bisa, gampang itu SKP 2023 kan tinggal direvisi, minta tanda tangan kepala KSOP. Oh, jadi SKP-nya Pak David yang dirubah. SKP saya juga sama, dirubah, Iya, Coach. iya, Oh SKP iya, Bapak iya. juga. Oh, berarti saya harus ke Banten lagi mengurus itu semua berarti, Coach, ya? Iya. Biar ini ya. Termasuk Siap. yang SKP bulanan Pak Hari David, khususnya di bulan November ya. Oh iya, siap. Iya, Coach. Rencana Oh iya. aksinya. Rencana aksi Pak Hari David SKP bulan November itu harus sudah memuat tentang pengawasan TUKS. Oh, siap. Iya, Coach. Oh, jadi saya harus ngurus itu, Coach, ya. Berarti punya saya juga sama ya, dirubah, Coach, ya? Betul. Iya. Siap, Coach. Ngelapor SKP itu. Baik, Coach. Itu nanti saya lampirkan itu, Coach, ya. Di apa ini? Laporan akhir saya. Iya, dilampirkan. Siap, Coach. Jadi, oh, gitu, Coach. Pak Isa walaupun sudah pindah Pontianak tetap mendorong mengawasi Pak Hari David menerapkan itu. Oh, tugas saya itu berarti sekarang ya? Iya. Menjamin, membimbing, memonitor Pak Hari David bagaimana memastikan aksi perubahan Bapak dikerjakan dan dilanjutkan oleh Pak Hari David. Iya. Dengan cara apa, Coach? Tadi memastikan, menjamin segala macam itu laporannya aja, Coach, ya? Iya, Bapak kontrol terus tiap hari, telepon, WA, bukti-buktinya didokumentasikan semua. Oh iya. Siap, Coach. Baik, Coach. Iya, Coach. Ada lagi pertanyaan lain? Ya, cukup, Coach. Saya pikir saya udah berhenti sampai di sini, saya tutup buku, Coach. Laporan udah saya buat gitu, saya pikir gitu, Coach. Enggak ya, berarti lanjut ya. Siap. Sampai 22 November lah. Siap. Iya. Siap, Coach. Kalau begitu, Coach, nanti saya laksanakan perintah dan arahan petunjuk, Coach. Terima kasih, Coach. Ya, Izin, Coach. Silakan, Pak. Coach, terkait dengan presentasi implementasi itu berarti nanti ngambilnya dari laporan ini lagi ya, Yok. Berarti kemungkinan besar akan berubah ya, Coach, seperti itu, Coach. Berubah apanya maksudnya? Maksudnya presentasinya, Coach. Kan kalau yang kemarin kan aksi perubahan, kalau yang nanti kan terkait dengan implementasi aksi perubahan itu sendiri kan, Coach. Betul, nanti coba dibuat dulu draft PowerPoint-nya. Intinya di PowerPoint itu memuat perbandingan antara sebelum dan sesudah aksi perubahan. Gitu. Nanti kita bahas lagi menjelang seminar di insya Allah tanggal 27 ya. 27 November nanti kita bahas lebih rinci apa-apa saya komentari PowerPoint-nya gitu. Yang sudah Bapak Ibu buat ya. Gitu, Pandang. Baik, Coach. Baik, terima kasih, Coach. Ada lagi yang lain pertanyaan sebelum kita akhiri?
Kalau nggak ada, cukup ya. Terima kasih sudah bergabung dari mulai tadi jam setengah 10, sekarang jam 11 WIB. Terima kasih ya. Nanti insya Allah kita Zoom lagi kapan ya? November mungkin ya, tanggal 23 atau 27. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa progresnya diisi juga itu lembar coachingnya. Yang sudah melaporkan terima kasih. Nanti segera saya balas gitu ya. Demikian ya. Sukses selalu, sehat selalu, jaga kesehatan Bapak Ibu ya, para agent of change yang luar biasa. Terima kasih. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Coach. Ya, Ini ruangannya Pak Sama-sama, Ahmad Coach. Sehu kayak di biro ini kayaknya. Iya, iya. Kayak di Sehu di Kabiro kafe. ini ruangannya Pak Ahmad Sehu ini. Foto bareng dulu. Foto-foto dulu, foto bareng dulu, foto. Jangan lupa foto. udah saya foto. Bu Sri, gimana Bu Sri? Putri Sehat Pak Suwarni. Isa. Iya. Siap. Aku Bu nyusul Bu Sakina Sri. cepat sembuh ya Bu Sakina. Bu Sakina sehat selalu, cepat sembuh. Cepat sembuh Masih ya puasa Bu. Mi kita? Tidak puasa. Pandang menjauh ya? Kenapa? Pandang menjauh atau mendekat nih? Mendekat lah. Mendekat. Berdasarkan arahan dari Mendekat. Pak Kabiro itu loh. Saya kan kemarin Pak Kabiro dulu lapor. Enggak lah. Pokoknya yang Daerah mana? lapor ke Kak Kabiro Kang, daerah mana, Kang? dipindah semua kayaknya. Mas Ridwan gimana Mas Ridwan? Mas Ridwan pleset Mas Ridwan? Salah ketik ya? Aduh. Pokoknya kalau Arahannya kita terus ketemu sama seperti Pak itu, Kabiro Cap. langsung Nggak bisa. dipindah Bu Sri. Iya. Pokoknya saya tergantung Pak Kabiro lah saya. Saya lapor Pak Kabiro minggu lalu, seminggunya dipindah tuh. Sama, saya juga lapor Kabiro bukan minggu, 2 hari. Kang Dang, langsung pindah Abi. Deh 2 hari. Cepat. Kalau ini saya nggak mau ke kantor Dede. Pak Kabiro lah Kak. Saya nggak mau nengokin Pak Kabiro saya. Kalau gitu jangan dekat Pak Kabiro. Saya 2 hari sholat bareng sama Kabiro langsung pindah. Tuh. Apalagi 3 kali. Tapi Nggak ada flightnya bergelas. susah tuh Pak Isa ke sana itu. Mana? Iya Kang, Nanti. bener Kang. Susah itu Bener Pak. Kang. Flightnya itu susah dan terbatas. Iya Kang. Kumaha Kang eta Kang, aduh. Loh. Tanya Oke, Kabiro boarding. bukan ke saya. Boarding. boarding tuh, boarding. Boarding saya. Hati-hati, Pak Isa. Boarding. Ya, Ya. yuk. Selamat nanti. Boarding. Ya, Yuk. ya, Safe flight selamat Pak sampai Isa, tujuan. safe flight. Sabar, Yo. Bos. Yo, assalamualaikum. Jangan lupa Ya, kampung itu ya. Pontianaknya, Faisal. Yo. Ini saya lagi ini sama ruangannya Pak Ahmad Sehu nih kan. Atapnya kayak sama Kabiro ini. Jangan nebak-nebak itu ah. Bang Deddy. Malu habis nge-zoom, Pak. Ya, oke ya. Assalamualaikum, selamat siang, sehat selalu. Ya kan.